Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Juga ya gimana keseruannya mengajar di sana, antusiasnya mereka seperti apa. Dan bahkan juga bilang nih kalau memang mengajar di sana itu dikemas dengan semenarik mungkin biar mereka juga lebih tertarik kepada gurunya. Jadi salah satunya dengan menjadi storyteller. Betul. Gimana, boleh gak sih dicontohin biar pemirsa ini juga tahu, oh wow gitu ya caranya Mbak Ayu mengajar. Boleh. Jadi mau ngajarin tentang senyum. Senyum, oke. Jadi judul ceritanya tuh dibalas dengan senyuman. Dibalas dengan senyuman. Baik. Oke. Pada suatu hari di sebuah pasar yang sangat ramai. Biasanya kalau di pasar jualan apa ya? Jualan apa Kak? Jualan apa biasanya? Jualan sayur. Sayur, apa lagi? Jualan telur. Telur, ada lagi? Ayam. Ayam, sayur, telur, ayam. Ada lagi? Udang. Ada yang jual buah-buahan gak ya kira-kira? Ada, Bu. Ada, oke. Kalau buah-buahan tuh ada apa aja ya kira-kira? Ada semangka. Apa Ada lagi? jeruk. Ada anggur. Wih, Ada mahal semua nih. pepaya. Ada pisang. Oke, Bu Guru tambahin ya. Bu Guru pernah lihat ada apel di pasar. Ada yang pernah lihat apel nggak? Belum pernah, Bu. Belum pernah. Oke. Hari ini Bu akan cerita tentang buah yang satu ini. Di sebuah pasar yang sangat ramai, ada seorang penjual apel yang setiap hari berjualan apel. Penjual apel ini biasa dipanggil paman. Siapa? Paman penjual apel ini setiap hari tidak pernah tersenyum. Dia selalu saja cemberut. Setiap kali ada orang yang bertanya atau orang yang menyapanya, paman selalu marah-marah. Kenapa? Berisik. Aku tidak suka. Selalu saja begitu. Paman sangat tidak ramah sama semua orang. Sampai semua orang di pasar tidak ada yang menyukai paman karena paman tidak pernah tersenyum dan selalu galak. Suatu hari di pasar tersebut ada seorang pengemis kecil yang biasanya minta uangnya Pak, minta uangnya Bu, minta gitu ya. Selalu saja ada pengemis kecil ini yang minta. Nah, suatu hari saat paman penjual apel ingin pergi ke pasar membawa dagangannya dengan sangat cepat, gitu ya, pakai gerobak. Kita coba ikutin ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Nah, Cepat kilat ya, Bu. Cepat ya. Saking cepatnya, paman penjual apel ini akhirnya menjatuhkan satu buah apelnya. Apelnya itu merah, bulat, lezat, dan kalau dimakan pasti manis alias manis sekali. Kita coba tangkap. 1, 2, 3. Hop. Dapat nggak ya? Oh, nggak dapat. Sekali lagi. 1, 2, 3. Hop. Dapat nggak? Nggak. Oh, ulang lagi kalau gitu ya. 1, 2, 3. Hop. Oke, pura-puranya dapat ya. Ya, ada apel merah. Bohong Ibu. Ini membayangkan ya, ada imajinasi, ada apel di depannya, merah, bulat, lezat, manis. Nah, pengemis itu ternyata yang mendapatkan apel tersebut. Kemudian pengemis itu berkata, aku dapat apel. Makan tidak. Makan gak ya kira-kira? Makan gak ya? Makan. Tidak. Makan gak ya? Makan aja lah ya karena lapar. Ya udah deh, aku makan aja. Oke, udah dimakan, apelnya udah masuk ke perutnya si pengemis tadi. Keesokan harinya, pengemis tersebut merasa bersalah. Dia pun pergi menemui paman penjual apel gitu ya. Assalamualaikum paman. Iya, ada apa? Paman, kemarin aku mengambil apel paman yang jatuh. Aku minta maaf ya paman, tidak sengaja sudah aku makan. Tidak bisa, kamu harus membayar apel tersebut. Aku nggak punya uang paman, gimana mau bayar apel? Tidak bisa. Begini saja paman, bagaimana kalau aku yang menjual apel-apel paman dengan senyuman? Senyuman? Mana bisa? Kira-kira bisa nggak beli apel pakai senyuman Kak?
Enggak bisa. enggak. Tapi kata pengemis ini bisa. Oh bisa. Akhirnya pengemis itu duduk di lapaknya paman penjual apel tadi. Dia senyum ke kanan, senyum ke kiri, ke depan, ke belakang. Nggak bisa ya. Enggak bisa gimana tuh ya. Akhirnya dia tersenyum. Coba kita tes dulu mana senyum manisnya. Aku tuh kan dibilang oh gitu. Kurang lebih kayak gitu ya kalau Oh, iya, anak-anak. oke, oke. Udah senyum manisnya, mantak genitnya, ting 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 ting, ting. Kemudian akhirnya ada ibu-ibu yang lewat tadi karena lihat si pengemis tadi. Nak, kenapa kamu tersenyum hari ini? Ya ibu, aku tersenyum karena hari ini matahari bersinar sangat cerah. Akan lebih enak dan lebih lezat lagi kalau aku makan apel-apel yang ada di hadapanku. Hah? Iya juga ya. Kalau begitu, ibu beli satu ya. Apel ini kelihatan sangat menggiurkan. Akhirnya ibu itu beli satu gitu ya apelnya dan diikuti sama orang-orang yang ada di pasar. Dan pada hari itu semua apelnya paman habis atau laris. Oke, jadi setelah itu ternyata paman akhirnya sadar gitu ya. Terima kasih karena kamu sudah menjual semua apel-apelku. Kalau begitu aku akan membayar kamu. Tidak usah paman, paman tidak perlu membayarku lagi. Besok-besok paman juga tidak perlu memanggilku lagi. Paman cukup tersenyum saja supaya semua orang suka pada paman dan apel paman laris. Aku pergi dulu ya paman, dadah. Semenjak saat itu paman akhirnya berjanji untuk selalu tersenyum. Yeay. Menarik sekali ceritanya. Aku aja yang bukan murid menarik gitu ya, antusias gitu ya. Bagaimana murid-murid yang ada di kelas waktu itu pasti antusias itu langsung terfokus ke ibu guru begitu. Betul. Ya. Ibu Ara. Langsung kaget. Kaget. Langsung ada kayak wah, ada paman ya di sini. Ini paman apa nenek sihir ya, Bu ya? Semi-semi lah ya. Semi-semi. Menarik itu ya. Tapi memang seperti itu ya Mbak ya, kalau memang mengajarnya dengan hati, jadi juga tersampaikan dengan baik seperti itu. Dan tidak ada keraguan dari cerita itu tadi ya. Semoga ya. Nah, ini kan terakhir kemarin di wilayah apa Mbak? Nusa Tenggara Timur, di Kabupaten Belu, kota perbatasan Indonesia Timor Leste. Atambua biasanya orang bilangnya. Oh, di sana ya terakhir di sana. Di tahun berarti tahun 2023. 23 sampai 2024. 23 sampai 2024 awal ya. Baru sih Juni kemarin. Oh, selesainya. Gitu. Ini udah selesai nih kan. Alhamdulillah. Akan ada plan selanjutnya enggak? Ada. Pasti. Apa tuh? Lagi seleksi sih untuk programnya Patriot Energi dari Kementerian ESDM, mau jadi fasilitator juga. Ya kurang lebih akan membantu teman-teman yang ada di wilayah 3T juga untuk elektrifikasi. Jadi kayak membangun energi terbarukan di sana. Gitu. Oh, begitu. Wilayah-wilayah nggak ada listriknya. Tapi udah mulai enjoy ya Mbak ya? Alhamdulillah udah nyaman sih. Kayak merasa it's my passion gitu. Ini tuh saya banget gitu. Boleh gak sih Mbak sampaikan feel-nya seperti apa sih ketika melakukan kegiatan-kegiatan yang luar biasa ini, berada di wilayah-wilayah yang luar biasa juga tentunya, itu seperti apa? Seneng sih, alhamdulillah seneng banget ketika kita bisa membuat perubahan kecil bermakna, kemudian mereka atau orang-orang di situ tuh ngucapin terima kasih atau menunjukkan senyumnya tuh kayak seperti ada kepuasan sendiri gitu di saya gitu. Kayak ngerasa oh alhamdulillah udah bisa bantu dan berbuat satu kebaikan untuk mereka gitu, dan ngerasa ya semoga ini jadi amal jariah lah ya buat saya gitu. Amin, pasti dong. Karena kalau saya yakin setiap orang yang punya hati dan punya ketulusan itu ketika berbuat suatu hal yang baik pasti ada kepuasan dan ketenangan di hatinya gitu. Baik sekali Bu Ara. Insya Allah jamaah. Luar biasa, hatinya begitu bersih. Ibu gimana itu waktu ngomong bersama, interaksi bersama dengan murid-murid di sana? Interaksinya awal-awal masih agak kesulitan ya, karena mereka kan pakai logat sana. Iya betul. Lama-lama terbiasa karena mereka yang ngajarin. Tapi mereka ngerti gak sih bahasa Indonesia? Ngerti.
cuman agak susah untuk diucapkan gitu ya. Iya, agak nggak terbiasa gitu loh untuk Oh, ngucapin. Tapi kalau saya ngomong mereka ngerti. Cuman mereka yang ngomong kadang saya nggak ngerti. Karena cepet ya. Iya cepet, sama kan ada bahasa-bahasa yang nggak ini ya, nggak familiar di Iya. saya. Kayak misalnya apa ya? Misalnya ngomong kita kan kitong gitu. Iya. Oh, gitu. Kitong, tapi kadang suka disingkat tong. Tong aja gitu. Oh, Tong mau pi ke sana. Tong apa yang tong? Tong apa nih maksudnya gitu kan. Terus juga kan kayak mereka kan, kami kan memang tinggalnya di laut gitu ya Kak. Memang rumah kami itu di atas laut, rumah berlabuh gitu. Yang kayak di Kalimantan itu kan rumah-rumah Yang pakai- panggung. iya, Iya, ada penyangga di bawahnya. Jadi kayak misalnya kayak saya nanya gitu alamat. Di mana? Oh, rumah Bapak Mambrasar tuh di mana, Kak? Oh, di laut sana gitu kan. Mohon maaf ya, ini semuanya laut. Jadi maksudnya di mana nih rumahnya? Betul. Suka kayak gitu. Terus kan suka nyebutin marga biasanya. Nggak nyebutin nama tapi marga. Misalnya kayak rumahnya Aronggear, keluarga Aronggear di mana? Oh, di sana. Ya di mana? Maksud di sana tuh di mana gitu. Di bagian mananya? Iya, maksudnya kan keluarga Aronggear kan tersebar gitu. Betul. Jadi agak membingungkan juga. Terus kayak mereka masih suka nyebut istilah darat laut. Darat laut gitu. Jadi kayak Misalnya gimana? misalnya kayak masak pakai apa namanya ya, kuali gitu, wajan atau kuali. Misalnya kan habis ditaruh di atas kompor, nanti mereka bilang itu bawa ke darat. Oh, Terus nanti taruh ke laut. Lah maksudnya gimana, kuali ditaruh ke laut apa nggak hanyut gitu kan. Ternyata maksudnya kalau mau taruh ke laut itu jerangin di kompor. Kalau taruh ke darat tuh maksudnya angkat dari kompornya, taruh di alas atau taruh di lantai gitu. Oh, gitu. Jadi kan saya bingung ya, maksudnya gimana sih? Gimana? Betul juga ya. Darat laut tuh itu gimana ya maksudnya? Iya, gitu juga. Ya, bingung juga gimana ya. Juga kadang rumah gitu kan. Rumah darat, rumah laut. Lah emang Apa itu gimana? maksudnya? Rumah darat tuh maksudnya rumah yang memang ada di darat, darat, gitu. oh. Rumah laut ya rumah di laut. Oh, ini arti yang gitu. sesungguhnya Iya, memang itu ya. arti yang sesungguhnya. Terus sama ini sih Kak, kayak mereka tuh selalu menganggap semua tuh dekat. Oh. Jadi kayak kantor camat di mana Kak? Oh dekat di situ, dekat saja. Padahal tuh jauh gitu, padahal kayak 30 menit. Ya mohon maaf ya, itu jauh kan dekat. Karena mereka terbiasa seperti itu. Iya, mereka mikir ya udah pokoknya dekat aja. Dekat aja gitu. Padahal Baik. jauh. Baik, nanti kita lanjutkan lagi. Sekarang Siap, kita jeda siap, dulu siap, ya. siap. Biar saja kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pas di sini.